Tapi minimal hal tersebut tercover ya, yaitu tetap kita bisa melihat rumah atau kita bisa melihat orang tua kita, kemudian kita juga tetap bisa memiliki cita-cita yang kita inginkan. Halo konco-konco, ketemu lagi di Cak Mul Box. Jangan bosan-bosan ya ketemu Cak Mul yang selalu muncul di channelnya konco-konco. Ketika ada notifikasi, wah Cak Mul lagi, ya nggak apa-apa lah, cuman seperti ini yang Cak Mul bisa, ya sedikit ilmu yang Cak Mul punya, kita sharing-sharing sama-sama. Atau ini juga yang Cak Mul punya cuman seperti ini konco-konco. Yang jelas jangan bosan ya konco-konco. Lah kondisi sekarang ini lagi Omikron sudah tinggi ya. Jadi kalau sudah dapat tiket untuk booster, segeralah booster konco-konco, jangan menunda-nunda. Itu sangat membantu pemerintah dalam mengatasi lonjakan COVID Omikron ini. Oke, kita kembali lagi ke sharing aja deh sekarang. Sudah tegang-tegangnya udah ya. Yang penting sehat ya konco-konco. Cak Mul di sini ini nih kepikiran nih dari baca komentar beberapa konco-konco yang menarik ini. Jadi ada komentar yang menginformasikan bahwa mereka ini pasangan muda yang nggak mungkin keluar dari rumah karena kondisi tertentu, padahal mereka menginginkan membeli properti, baik itu rumah atau kafling ya, sesuai pilihan mereka konco-konco. Memang fenomena ini sangat dekat, relate dengan kondisi kita saat ini. Banyak kasus-kasus, bukan kasus ya, kondisi di mana kita akan menikah atau sudah menikah ini, tapi tidak bisa keluar dari rumah orang tua atau mertua karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tidak hanya faktor finansial loh konco-konco, banyak faktor lain di luar faktor finansial. Anggap aja yang pertama yaitu ketika orang tua kita sudah sepuh dan perlu dirawat ya. Lah itu kan pasti membutuhkan kita ekstra untuk melihat dan menjaga kondisi orang tua kita. Kemudian kita sebagai anak tunggal pasti mau nggak mau kan kita juga harus ada di rumah tersebut, meskipun kita ya mampu aku untuk membeli suatu aset atau properti. Kemudian mungkin juga ini beda case tapi Cak Mul masukin yaitu mungkin orang tua kita sudah tidak ada, mau nggak mau kita juga harus merawat rumah tersebut biar nggak rusak seperti itu kalau kita tinggalin aja ya konco-konco. Dari kondisi tersebut sih bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi kondisi di mana kita nih mampu, kita mau menunjukkan ini loh saya bisa membeli properti aset baik rumah atau kafling, tapi nggak bisa ini. Saya kan juga mau menunjukkan eksistensi, apalagi saya berpenghasilan, saya memiliki kemampuan untuk membeli rumah atau kafling ya konco-konco. Pasti ada kerentek dari hati yang paling dalam, aku pengen nih beli properti. Lah dari kejadian dan kondisi ini sebaiknya kita sama-sama mengerti ya, baik kita, pasangan kita, mungkin orang tua atau mertua ya Cak Mul anggap orang tua dan mertua itu sama lah, nggak Cak Mul bedakan, sama-sama mereka yang membesarkan kita itu yang sama-sama kita hormati. Kita keluarga besar ini harus sepakat bagaimana arah kita kan juga kita dan pasangan kita ya maksudnya juga punya masa depan, mau dibawa kemana ini, terutama kita mau tinggal di mana, kita mau memulai hidup dari mana. Itu sih yang Cak Mul bayangin ya ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk kita membeli properti. Nah tidak ada salahnya kita juga perlu bermusyawarah kok, menentukan sikap dan jalan kita ke depan ya, terutama untuk keluarga baru yang baru memulai ini ya, kehidupan setelah kita menikah ya konco-konco. Asik nih kalau bicara menikah. Untuk menyikapi itu, Cak Mul punya 3 pandangan nih, 3 sikap bagaimana kalau memang kondisinya kita memang tidak bisa atau untuk sementara ini tertahan tinggal di rumah orang tua atau mertua kita ya. Lah, sikap yang pertama yaitu kita cari properti yang ada di sekitar rumah orang tua atau mertua kita ya, dengan radius ya nggak sampai mungkin 100-200 meter, yang penting dalam satu skup lingkungan dan tidak jauh-jauh. Itu juga membantu kita loh untuk menunjukkan bahwa oh aku sudah siap ini untuk membeli properti atau aset yang
saya inginkan, meskipun lokasinya mungkin menurut konco-konco nggak apa-apa deh deket-deket rumah orang tua, tapi minimal hal tersebut tercover ya, yaitu tetap kita bisa melihat rumah atau kita bisa melihat orang tua kita, kemudian kita juga tetap bisa memiliki cita-cita yang kita inginkan. Itu yang sikap pertama yang Cak Mul informasikan di sini. Kemudian yang kedua, mungkin istilahnya Cak Mul ini mundur untuk maju. Apa sih Cak Mul mundur untuk maju? Mundur untuk maju itu ya udah nggak apa-apa, kita untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua sambil kita menabung nih, menyiapkan. Siapa tahu nanti ada penawaran yang lebih baik, tapi dengan catatan semua pihak mau merelakan ketika kita sudah siap dan orang tua juga sudah melegowokan membuat orang tua legowo. Oh ya, ini sudah saatnya anak saya untuk keluar dari rumah, seperti itu sih. Itu juga nggak apa-apa kok konco-konco, hal tersebut itu wajar-wajar aja, yang penting tidak memberatkan satu sama lain ya, baik dari kita atau pasangan kita atau kebalikannya mungkin ya, seperti itu sih konco-konco. Kemudian yang ketiga ini yang paling enak sih, ketika kita sudah bermusyawarah, kita temukan win-win solution, cari rumah sesuai dengan keinginan kita, lokasi sesuai dengan keinginan kita. Tujuannya apa? Tujuannya ketika rumah itu sudah siap kita huni, kadang-kadang kita juga bisa boyong kok orang tua atau mertua kita ya untuk ke rumah baru kita. Itu juga membuat suasana orang tua jadi happy ya, karena ganti suasana. Oh, aku bosan nih di rumahku sendiri, ya udah aku ke rumah anakku deh. Lah, hal tersebut itu kadang-kadang bisa membantu merefresh kondisi mental orang tua yang mungkin mental ini maksudnya sudah sepuh kan, perlu refresh, perlu jalan ke rumah anaknya, melihat, diajak jalan-jalan lah, tidak hanya melulu di rumah beliau aja. Nah, itu refresh itu bisa kita bawa ke rumah kita yang baru sih konco-konco. Lah, menurut konco-konco bagaimana tiga sikap dari Cak Mul tadi? Apakah sudah mewakili konco-konco atau belum? Kalau memang belum ya nggak apa-apa, komentar aja. Namanya juga ini video sharing ya. Konco-konco pasti memiliki punya cara berpikir yang lain, dan ini cara berpikirnya Cak Mul konco-konco. Yang pasti ketika kita akan membeli rumah, jangan ada yang mengintervensi keinginan kita. Ketika ada yang memberikan masukan itu wajar-wajar aja, nggak apa-apa, baik siapapun dari keluarga besar itu memberi masukan nggak apa-apa, tapi keputusan akhir tetap ada di kita, pasangan kita, konco-konco. Itu aja sih video kali ini. Terima kasih juga Cak Mul telah disupport banyak sama konco-konco selama ini. Semoga video sharing ini bermanfaat untuk konco-konco ya. Kalau mungkin ada kata-kata yang salah dari Cak Mul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, itu aja dari Cak Mul untuk konco-konco. Sekian, selalu sehat dan matur suwun.